Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknis P3K pada e-master. Nah, bagi Bapak Ibu peserta P3K tahap 1 yang telah mendapatkan SK, SPMT dan sebagainya, itu perlu diupload pada e-master. Tapi sebelum kita ke informasi, seperti biasa alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa berikan informasi ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu guru P3K tahap 1 yang telah lolos dan mendapatkan SK, itu wajib mengisi e-master. Kenapa? Karena e-master adalah sumber data BKD Provinsi Jawa Timur untuk setiap pendataan. Jadi Bapak Ibu guru P3K tahap pertama di sini juga wajib mengisi atau mengupdate data pada e-master. Langkahnya bagaimana, Mas? Kami tidak pernah tahu apa itu e-master. Jadi e-master di sini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh Provinsi Jawa Timur, BKD Provinsi Jawa Timur khususnya untuk setiap pendataan, entah itu kenaikan pangkat, entah itu jabatan dan sebagainya. Presensi pun Bapak Ibu harus mengupdate data e-master. Jadi presensi itu akan bisa masuk ketika Bapak Ibu itu sudah mengupdate datanya pada aplikasi e-master. Nah, langkah untuk mengupdate-nya sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama tahu tentang e-master, itu masuk pada aplikasi e-master di alamat master.bkd.jatimprov.go.id. Setelah itu Bapak Ibu bisa lakukan enter. Kemudian nanti akan ditampilkan halaman dashboard seperti ini, login area PNS. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan username dan password Bapak Ibu. Untuk username, di sini Bapak Ibu bisa masukkan NIP Bapak Ibu. Jadi bisa masukkan NIP 3K Bapak Ibu. Kemudian passwordnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali dan belum merubah, maka passwordnya di sini adalah ASN Jatim kecil semua untuk P3K. Jadi username-nya adalah NIP 3K Bapak Ibu. Kemudian passwordnya adalah ASN Jatim kecil semua. Dan setelah itu baru Bapak Ibu bisa lakukan login. Setelah ditampilkan halaman dashboard dari e-master, nah di sini untuk ASN atau P3K di sini hanya ada beberapa fitur saja. Tapi bagi fasilitator di lembaga itu ada banyak fitur. Nah, sebelum saya melanjutkan pada proses pengisian, di sini ada yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya P3K tahap pertama. Untuk unit kerja yang ada di e-master, nah yang ada di sini, Bapak Ibu pastikan sudah benar atau sesuai penempatannya. Jadi harus sudah sesuai untuk penempatannya. Entah itu di SMK mana, SMA mana, itu harus sesuai. Misalnya di sini tidak sesuai penempatannya, maka lakukanlah konfirmasi pada cabang dinas setempat. Jadi Bapak Ibu harap konfirmasi pada cabang dinas setempat. Segera konfirmasi. Kenapa? Misalnya di sini tidak sesuai, jadi lembaganya di sini tidak sesuai dengan penempatan unit kerja di SK Bapak Ibu, otomatis ini tidak masuk pada unit kerja Bapak Ibu. Nah, setelah di sini sesuai, maka itu akan masuk pada unit kerja Bapak Ibu dan pastikan nantinya ada di fitur fungsional. Sampaikan ke operator e-master di lembaganya untuk dimasukkan pada fungsional. Jadi tidak masuk pada SMKN 1 Tapen di halaman awalnya. Tapi nantinya fungsional SMKN 1 Tapen untuk di posisi SKPD-nya. Akan saya jelaskan lebih lanjut berikutnya ini. Misalnya penempatan Bapak Ibu itu sudah sesuai, maka apa yang harus dilakukan, Mas? Langkahnya Bapak Ibu bisa masuk pada master data ASN. Jadi ini yang perlu, yang penting terlebih dahulu. Untuk yang lainnya kita bahas pada kesempatan berikutnya. Nah, di sini akan ditampilkan halaman dashboard untuk master data Bapak Ibu, di mana data-data Bapak Ibu bisa diuploadkan di sini. Entah itu data KK, KTP, dan sebagainya itu wajib upload di e-master. Berikut pula untuk SK-SK Bapak Ibu. Kita bahas pada yang pertama.
Nah, ini sudah ada di halaman dashboard dari e-master Bapak Ibu. Coba kita masuk pada biodata. Jadi kita cek pada biodata terlebih dahulu. Karena di halaman dashboard di sini ini hanya menampilkan data. Untuk pengisian datanya ini ada di bawah ke sini Bapak Ibu. Coba kita masuk pada biodata. Pada biodata di sini, Bapak Ibu cross check kembali datanya. Mungkin memang sudah ada, akan tetapi mungkin ada sedikit kesalahan, entah itu nama ataupun sebagainya. Bapak Ibu bisa revisi sendiri. Suatu contoh kita lihat saja dari awal. Untuk nama lengkap huruf kapital. Jadi Bapak Ibu di sini diisikan huruf kapital. Kemudian gelar depan ini misalnya ada DORS, kemudian gelar belakang misalnya ada SPD ataupun MPD. Tapi saya yakin di sini SPD semua karena S1 yang digunakan saat pelamaran P3K. Kemudian untuk nama lengkap di sini tanpa gelar ya Bapak Ibu, nama lengkap tanpa gelar. Jadi nama lengkap tanpa gelar, gelarnya diletakkan pada yang di bawah. NIP baru Bapak Ibu isikan NIP yang telah Bapak Ibu miliki saat ini sesuai dengan SK Bapak Ibu. NIP lama Bapak Ibu kosongi karena saya yakin Bapak Ibu tidak memiliki NIP lama. Kemudian NUPTK Bapak Ibu isikan jika telah memiliki NUPTK. Misalnya belum memiliki, Bapak Ibu bisa kosongi. NPWP juga seperti itu. Kemudian nomor karpak ini nanti akan ada mungkin ketika Bapak Ibu pengusulan ke cabang dinas. Kita lanjut berikutnya, status P3K, status kepegawaian CPNS PNS. Nah, di sini Bapak Ibu wajib memilih P3K. Bagi Bapak Ibu guru, P3K tahap pertama sangat wajib sekali. Jadi jangan memilih CPNS maupun yang lainnya. Kenapa? Ini agar tidak salah ya Bapak Ibu. Di sini wajib isi P3K. Status kepegawaian adalah P3K. Oleh sebab itu, cek data Bapak Ibu jangan sampai salah. Sumber gaji di sini bisa dipilih APBD provinsi, kemudian KPPN-nya Surabaya, nomor induk KK-nya yaitu NIK-nya didapat dari KTP Bapak Ibu, NIK Bapak Ibu, tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nomor HP, email, semuanya di sini wajib diisi. Kemudian barulah Bapak Ibu bisa lakukan save. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua yaitu riwayat pernikahan. Nah, untuk riwayat pernikahan di sini ya isi sesuai data Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan klik tambah, kemudian Bapak Ibu isi. Misalnya sudah menikah, maka Bapak Ibu bisa isi di sini. Menikah, belum menikah, duda, janda, maka Bapak Ibu isikan. Misalnya belum menikah, ya isikan belum menikah. Dan klik aktif, yes, atau kemudian save, seperti itu. Misalnya sudah menikah, ya Bapak Ibu isi tanggal nikahnya kapan, nomor surat nikahnya, kemudian aktif iya, dan upload file buku nikahnya. Nah, buku nikah di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, jangan hanya halaman depan saja, datanya juga Bapak Ibu upload. Jadi satu PDF, kemudian diupload halaman depan, kemudian data-datanya, kemudian scan, upload. Untuk ukurannya di sini tidak lebih dari 1000 KB. Kemudian lakukan save. Selanjutnya pada orang tua. Nah, untuk orang tua di sini Bapak Ibu bisa masukkan edit di sini, diedit nama ayah dan nama ibu di sini mungkin otomatis sudah terisi dari isian Bapak Ibu. Kemudian di sini pensiunan, jenis pekerjaannya apa, Bapak Ibu saya yakin sudah bisa sendiri mengisi. Kemudian dokumen mertua juga sama. Misalnya Bapak Ibu sudah menikah, otomatis di sini Bapak Ibu isikan. Dan Bapak Ibu bisa lakukan edit di sini, fitur edit jika belum terisi, dan isikan datanya dengan lengkap. Kemudian izin perceraian jika ada, jika tidak ada Bapak Ibu bisa abaikan. Lanjut kita kepada kelengkapan. Nah, yang barusan adalah data pribadi, sekarang kita pada kelengkapan datanya, dokumen yang harus diupload. Kemudian kita masuk pada dokumen pendukung. Nah, di kelengkapan dokumen mendukung Bapak Ibu bisa klik. Dan saat ini fiturnya masih belum ada, tapi akan saya contohkan miliknya PNS ya Bapak Ibu yang sudah mengisi seperti apa. Jadi tampilannya Bapak Ibu di sini seperti ini untuk dokumen pendukung. Misalnya Bapak Ibu masih belum terisi, mungkin saat ini masih belum ada datanya atau belum update query-nya di sini, tapi nanti akan sama seperti ini ya Bapak Ibu.
Atau ini mungkin tidak terisi karena saya belum melengkapi datanya. Karena hanya ini contoh milik seseorang yang saya tidak tahu datanya, kan saya kosongi, tidak saya save mulai dari tadi. Mungkin di sini tidak muncul. Tapi ketika Bapak Ibu sudah melakukan save, mungkin di sini muncul. Dan munculnya seperti ini. Nah, untuk foto di sini Bapak Ibu, cara mengupload foto Bapak Ibu bisa lakukan edit pada fitur di sini. Edit dan Bapak Ibu bisa upload. Untuk dokumennya sesuaikan nih Bapak Ibu. Misalnya foto setengah badan. Nah, di sini 200 KB, jangan sampai melebihi. Ketika Bapak Ibu melebihi, maka itu tidak akan bisa terupload. Dan pastikan penempatan semua dokumen-dokumen di sini Bapak Ibu sudah benar. Contohnya, foto setengah badan. Nah, Bapak Ibu bisa upload di sini foto setengah badannya. Dan ada pertanyaan, Mas, untuk foto apa latar belakang P3K? Nah, kita lihat Bapak Ibu untuk edaran dari SE Gubernurnya. Nah, di sini sebenarnya sudah diatur oleh Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang P3K. Dan di sini juga dijelaskan tentang pakaian maupun latar belakang foto P3K. Coba kita cari P3K. Nah, di sini sudah dijelaskan warna dasar foto pegawai yang dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 4 di dasar pada jabatan pegawai yang bersangkutan. Nah, ini ya Bapak Ibu pada poin 4. Untuk P3K itu warna dasarnya adalah kuning. Ini yang perlu Bapak Ibu garis bawahi. Jadi warna dasarnya adalah kuning fotonya. Jadi warna kuning. Kemudian untuk pakaian PDH P3K itu Bapak Ibu, di sini sudah dijelaskan sama pada pergub di sini. PDH kemeja warna putih dan celana rok warna hitam dipakai oleh PNS pada hari Rabu, kemudian dan P3K pada hari Senin sampai dengan Rabu. Kemudian PDH batik yang dipakai oleh ASN pada hari Kamis dan Jumat. Jadi untuk P3K itu mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu itu memakai pakaian warna hitam dan putih. Kemudian pada hari Kamis dan Jumatnya memakai batik. Ini yang perlu dijelaskan ya Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu pahami. Karena untuk P3K itu memakai hitam dan putih dengan dasar background warna kuning. Jadi yang Bapak Ibu uploadkan nantinya di sini adalah warna dasarnya warna kuning. Jadi warna dasarnya kuning, bukan oranye, dan memakai pakaian hitam dan putih. Foto full body-nya juga seperti itu, sama. Dan ini Bapak Ibu, antara foto setengah badan dan full body ini dipisah ya Bapak Ibu, mungkin belum mengetahui. Kemudian upload akte kelahirannya tinggal diedit di sini dan upload, sama semuanya diisi. Ini diisi semua. Baru kalau sudah Bapak Ibu mengisi yang Bapak Ibu datanya sudah ada, kita langsung ke posisi berikutnya, ke riwayat kepegawaian yang ada di sini. Nah, untuk riwayat kepegawaian ini adalah berisi tentang jenis kepegawaian Bapak Ibu dan sebagainya. Posisi SKPD yang saya jelaskan tadi adalah posisi SKPD. Yang bisa merubah posisi SKPD Bapak Ibu adalah fasilitator sekolah. Dan pastikan posisi SKPD Bapak Ibu itu ada di sini. Misalnya saya contohkan di Kabupaten Bondowoso, di SMN 1 Bondowoso, masukkan pada fungsional. Jadi pada fungsional yang di sini ya Bapak Ibu, bukan yang di folder yang di sini, tapi yang di sini pada poin fungsionalnya yang di sini. Nah, yang bisa merubah itu adalah di lembaga Bapak Ibu atau di cabang dinas juga bisa, tapi lebih dekat ke fasilitator di lembaga yang bisa merubah. Kalau Bapak Ibu sendiri tidak dapat merubah. Asal kepegawaian. Kemudian Bapak Ibu, untuk asal kepegawaian Bapak Ibu klik asal kepegawaian, kemudian pilih yang P3K. TMT-nya, TMT mutasi ini Bapak Ibu bisa isikan sudah dari TMT Bapak Ibu diangkat. Kemudian asal kementerian atau lembaga negara pemerintah. Di sini diisi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi diisi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk instansi SKPD di sini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu.
Kemudian Bapak Ibu bisa lakukan save. Dan kita masuk pada jenis kepegawaian. Pada jenis kepegawaian, di sini Bapak Ibu bisa lakukan klik tambah, kemudian di sini Bapak Ibu pilih P3K daerah provinsi yang bekerja pada provinsi. Nomor SK-nya, tanggal SK-nya, TMT awal. Nah, Bapak Ibu bisa upload SK P3K Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa lakukan save. Dan selanjutnya kita masuk setelah jenis kepegawaian, kita masuk pada kedudukan hukum. Kedudukan hukum sama, di sini Bapak Ibu bisa lakukan tambah, kemudian hasilnya nanti seperti ini. Yang diupload adalah SKP 3K-nya sama Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini berarti aktif, tanggal SK-nya, nomor SK-nya, upload SK-nya. Keterangan instansinya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ya Bapak Ibu. Nah, tanggal akhirnya mungkin ada di SK-nya, bisa dimasukkan. Lanjut kita masuk pada setelah kedudukan hukum, pindah ini mungkin tidak ada. Dan diupload SK golongan P3K, karena Bapak Ibu bukan CPNS maupun PNS, yaitu untuk CPNS, PNS Bapak Ibu kosongi. Tapi kita langsung masuk pada SK golongan P3K. Jadi Bapak Ibu masuknya pada SK golongan P3K. Ingat, masuknya pada SK golongan P3K, bukan CPNS maupun PNS. Barulah Bapak Ibu bisa melakukan tambah dan pilih golongannya, golongan 9 misalnya. Nah, ini Bapak Ibu isi dan upload SK P3K-nya. Nah, karena Bapak Ibu di sini kan status perjanjian kerja kan masih awal, bukan perpanjangan, maka lakukan klik awal. Nanti misalnya ada lagi, Bapak Ibu bisa tambah perpanjangan. Seperti itu selanjutnya. Dan Bapak Ibu ini isi sampai ke bawah, baik itu pendidikan formal, dan dilihat semuanya datanya, diisi sampai dengan benar. Nah, ketika Bapak Ibu tadi mengupload, jadi Bapak Ibu misalnya mengupload foto Bapak Ibu, foto setengah badan maupun full badan, nanti akan masuk pada di halaman dashboard yang tadi Bapak Ibu, di halaman dashboard P3K. Maka akan masuk di halaman dashboard P3K di sini dan fotonya akan tampil nanti ketika Bapak Ibu misalnya sudah mengupload foto full body dan setengah badan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian Bapak Ibu informasi bagaimana langkah Bapak Ibu untuk update data P3K pada aplikasi eMaster. Mohon Bapak Ibu bisa share ke rekan-rekan Bapak Ibu agar rekan-rekan Bapak Ibu sekalian juga memahami bagaimana langkah untuk mengupdate data P3K di eMaster ini. Dan juga untuk SKP, karena P3K itu diwajibkan untuk mengisi SKP. Nanti akan saya jelaskan pada video tutorial berikutnya. Kemudian untuk presensi, nah untuk presensi Bapak Ibu itu wajib mengisi eMaster terlebih dahulu, baru akan tersinkron pada aplikasi e-presensi Jatim. Ya Bapak Ibu, jadi eMaster terlebih dahulu, nanti akan tersinkron pada e-presensi Jatim. Oleh sebab itu jangan salah penempatan yang saya sampaikan tadi di awal, maka Bapak Ibu harus cek penempatannya. Mungkin sekian informasi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta Bapak Ibu aktifkan notifikasi yang ada pada channel ini. Serta pula Bapak Ibu bisa follow Instagram dan TikTok saya di @abarifin_. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.